pelita. Pembangunan 5 tahun. Dalam pembangunan 5 tahun ini berjalan sebanyak 6 periode. Nah, untuk periode 1, periode 2, periode 3, itu sudah aku bahas kemarin. Dan hari ini aku mau bahas tentang periode selanjutnya, yaitu periode 4. Dalam periode 1, dia terfokuskan dalam periode 1 dia fokus ke pangan, tambang, perumahan, lapangan pekerjaan, sama kesejahteraan rohani. Untuk periode kedua, dia fokusnya ke pangan, tambang, sejahtera, rakyat, sarana, prasarana. Kalau yang periode ketiga, fokusnya ke menyejahterakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945. Yang mau kita bahaskan adalah pelita keempat. Pelita keempat ini seperti biasa selalu diawali, kalau pelita itu ya selalu diawali dari bulan April sampai Maret. 1 April, 31 Maret. Cuman tahunnya aja yang berbeda. Nah, untuk periode keempat dari 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Dalam pelita 4, dia juga memiliki fokus. Yang pertama, fokusnya atau menitik beratkannya pada sektor pertanian. Yang kedua, sektor pertanian. Sektor pertanian ini untuk apa? Dia untuk menuju swasembada. Swasembada itu apa? Swasembada adalah pangan ya. Nah, untuk swasembada pangan ya supaya melimpah gitu lah. Yang kedua ada meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri. Nah,
Kenapa sih dia mau meningkatkan meningkatkan mesin-mesin industri? Mesin-mesin industri ini yang akan apa ya namanya ya, yang akan memunculkan uh, industri berat, dan ringan. Nah, karena adanya industri berat dan ringan, jadi kita itu menuju kesuksesan dalam bidang apa? Dalam bidang uh, beras. Nah, pada tahun 1984, beras yang dihasilkan oleh Indonesia itu mencapai 25,8 juta ton per tahun. Nah, karena kita itu mendapatkan produksi beras sampai banyak melimpah lah ya. Jadi ini disebut kesuksesan yang sangat amat besar bagi negara kita. Nah, kesuksesan ini mendapatkan timbul atau reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya itu kita mendapatkan penghargaan dari mana? Dari FAO. FAO ini siapa sih? FAO ini adalah organisasi pangan dan pertanian dunia. Dunia loh. Berarti udah internasional ya tingkatnya. Pada tahun 1980. Jadi ketika 1984 kita mendapatkan kesuksesan produksi beras sampai 25,8 juta ton per tahun dan menimbulkan reaksi di dunia. Jadi selama setahun ini kita mendapatkan reaksi dunia dan mendapatkan penghargaan dari FAO itu. Ya, di sini ada yang bertanyain. Oke, cukup jelas ya. Terus lanjut ke pelita. Ke pelita 5. Pelita 5, 1 April 1989 melanjutin pelita keempat sampai 31 Maret 1990. Ya. Nah, lalu pada pelita 5 ini sama juga dia memiliki fokus kepada beberapa sektor. Yang pertama ada sektor pertanian. Yang kedua ada sektor ekonomi. Yang ketiga sektor industri. Yang keempat ada sumber daya manusia yang meningkat. Meningkat aja lah ya. Meningkat. Terus juga ada swasembada pangan. Astagfirullahaladzim, maaf.
Maaf, aku keliru. Maaf ya, itu pelita ke-6. Maaf. Pelita kelima, dia itu beberapa sektor juga, cuman dia lebih sedikit. Dan dia yang pertama kan sektor pertanian, sektor industri, terus ada sektor ekspor, dalam untuk pelita kelima, dia itu banyak menyerap tenaga kerja industri pengolahan hasil pertanian, terus juga dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Nah, jadi periode kelima ini adalah periode terakhir pembangunan jangka panjang tahap pertama. Nah, tahap keduanya di mana? Tahap keduanya adalah tahap kedua di pelita ke-6. Pelita ke-6 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Nah, pada periode pelita keempat, ini fokusnya kepada yang pertama, sektor pertanian, sektor industri, sektor ekonomi, terus SDM, terus sama yang terakhir itu oh ya udah sampai 4 aja. Dan pada periode atau tahap kedua ini di pelita ke-6 jadi ada tragedi atau yang disebut dengan tragedi krisis ekonomi. Nah, berarti kalau krisis ekonomi ngomonginnya apa? Berarti tentang keuangan. Keuangan negara lah ya. Nah, karena adanya krisis ekonomi, keuangan, akibatnya berarti kan kalau seperti ini kan ada sebab, ada akibat dong. Nah, kalau ini sebabnya krisis ekonomi, akibatnya atau menimbulkan apa? Akibatnya adalah pelita ke-6 tidak berjalan sesuai rencana. Karena apa? Karena ini krisis ekonomi keuangan ini. Mungkin karena nggak dapat biaya dari produksi apapun. Dari sini ada yang tanyain? Ada, kita lanjut. Kita masuk ke kehidupan. Kehidupan
masyarakat pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru biasanya itu kan memiliki dampak bagi kita di bagian kehidupan. Karena kita sebagai manusia itu adalah sosial, maka kehidupan apa? Jadi kehidupan sosial. Nah, dalam kehidupan sosial ini kita itu selalu amat memerlukan seseorang untuk membantu kita. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah itu berhasil mewujudkan stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi itu menjadikan suasana aman. Suasana aman. Bagi siapa? Bagi rakyat. Kok aneh ya? Suasana aman rakyat. Suasana aman bagi rakyat. Rakyat atau masyarakat. Nah, terus juga perkembangan ekonomi saat itu sangat amat mengalami kenaikan yang bagus atau sedang berjalan dengan baik banget. Dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Nah, hasilnya apa sih terlihat secara nyata itu? Keberhasilannya bisa disebut dengan pertama, penurunan angka. Angka apa? Biasanya ini banyak banget problem yang susah banget ditangani sama negara-negara lain. Dan negara maju susah ya. Yang pertama ada penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, penurunan angka kematian. Dua angka ini turun, tapi perkembangan ekonomi naik. Jadi faktornya itu ada dua ya. Faktor perkembangan ekonomi naik. Ketika perekonomian naik, kurva ekonomi naik. Kurvanya naik. Maka kemiskinan juga penurunan angkanya turun. Karena kemiskinan turun berarti kematian juga ikut turun. Gitu. Tapi kalau misalkan ini dibalik, kemiskinan sama kematian dibalik, misalkan kemiskinan naik, kurvanya, bukan deh, misalkan ini kan kemiskinan, ini ekonomi, ini kemiskinan, ini kematian. Misalkan kematiannya udah turun terus naik lagi, gitu kan. Nah, ekonomi yang udah tadinya titik ini bisa langsung turun. Karena apa? Karena kematiannya naik atau kemiskinannya, kurva kemiskinannya naik. Gitu. Di sini ada yang tanyain. Ada. Kita lanjut. Transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Tapi perpindahannya masih dalam
dalam wilayah Indonesia. Nah, kasih aku satu contohnya yang termasuk ke dalam migrasi. Coba, Ayu. Hai Ayu. Ayu Nugraheni. Ayu. Hai Ayu. Tadi kan kata kamu kan dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Bikin satu lagi. Terserah dari mana kemana aja, terserah kamu. Yang penting masih di wilayah Indonesia. Apa Hanum? Terserah kamu mau kemana aja. Dari daerah dari Pulau Bali ke Pulau Sumatera. Boleh dari Bali ke Sumatera. Ya. Makasih ya Hanum. Oke, Kak. Nah, kalau ada transmigrasi, ada juga migrasi. Migrasi adalah perpindahan dari satu negara ke negara lain. Jadi kayak jatuhnya langsung ke internasional. Coba aku tanya atau kasih aku contoh dari migrasi. Siapa ya? Elin. Hai Elin. 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 Iya, Kak. Oke. Nama kamu benar kan ya? Elin ya? Aku nggak salah panggil kan? Atau Enggak. salah pencet? Oke. Elin, migrasi itu apa, Lin? Migrasi adalah pemindahan suatu negara ke negara lain. Oke. Kayak Contohnya. 2. Contohnya kayak penduduk Indonesia ke negara Malaysia. Oke, Indonesia ke Malaysia. Coba yang satu lagi, jangan dekat-dekat, langsung anti mainstream, langsung jauh. Kayak perpindahan penduduk pelajar Indonesia ke Korea. Boleh. Indonesia ke Korea. Ke Korea. Ini untuk menetap ya. Jadi dari transmigrasi atau ya makasih ya Elin untuk contohnya. Iya, Kak. Untuk transmigrasi dengan migrasi dia itu menetap ya. Penetapan gimana ya biasanya ya? Aku bingung. Penetapan. Jadi pokoknya transmigrasi dan migrasi itu bukan hanya perpindahan cuman stay location aja, cuman dia tuh benar-benar pindah, benar-benar menetap gitu kan. Yang tadinya dia tinggal di Jawa, terus dia pindah ke Kalimantan untuk menetap. Untuk menetap. Ini juga dari Indonesia ke Malaysia untuk menetap. Oke. Benar-benar untuk menetap. Kalau misalkan contoh realnya, kayak kalian tahu nggak sih artis Anggun? Anggun itu kan warga asli Indonesia yang dia sudah migrasi ke negara Paris untuk menetap. Jadi dia sudah bukan WNI lagi warga negara Indonesia, tapi dia sudah WNA warga negara asing karena dia sudah pindah ke warga negaraan ke Paris. Oke, dari sini ada yang main. Ada. Lanjut. Ada KB. Oke, Alicia.
Alicia. Hai Alicia. Alicia Zahra 99. Alicia 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 masih ada nggak sih? Coba dong chat Alicia. Alicia 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 Alicia. Ih, Alicia lagi bobo. Pingsan ya. Aku mau tanya, KB itu apa sih? Keluarga berencana mungkin. Ya, benar. Keluarga berencana. Aku mau tanya, apa yang kamu pahami dari keluarga berencana ini? Atau pernah dengar apa gitu dari keluarga berencana yang ada di Indonesia? Kalau keluarga berencana sih biasanya kayak program cuman punya anak 2 dalam satu keluarga gitu. Iya, benar. Program anak. Bukan program. Program 2 anak, ya. 2 anak. Bahkan ada lagunya ya, 2 anak lebih baik. Oke, thank you ya, Tamara. Iya, sama-sama, Kak. Dalam program anak, 2 anak lebih baik, itu tuh berada di negara kita, di Indonesia. Kalau ngomongin negara yang populasinya tinggi, itu jatuhnya ke negara apa? Negara siapa? Coba. Siapa aja boleh jawab. Jangan nggak aku panggil. Negara apa yang populasinya itu tinggi banget? Cina, Kak. Yap, benar. Cina. Negara Cina itu populasi masyarakat atau rakyatnya itu tinggi banget. Semakin tahun, kurva manusianya itu semakin tinggi atau semakin naik. Makanya banyak banget orang Cina itu ada di berbagai negara. Entah itu di Indonesia sendiri, ya kan banyak kan ya. Sampai sekarang aja, sampai dia itu memiliki keturunan Indo-Cina gitu kan. Nah, kalau Cina, dia itu programnya bukan 2 anak lagi, tapi dia itu dalam satu keluarga hanya boleh memiliki 1 anak. Dan dia itu harus patuh. Kalau misalkan nggak patuh, kayak misalkan anaknya itu, dia punya 2 anak, ya salah satu anak itu nggak dimasukin ke dalam kartu keluarga. Gitu kan. Cuman kalau di Indonesia, walaupun kita memiliki program 2 anak, banyak banget keluarga-keluarga yang punya anaknya itu lebih dari 2, yang enggak sih. Di keluarga aku aja punyanya 3 anak. Nah, apalagi ada juga kasus yang misalkan satu keluarga punya anaknya 3 cowok, dia belum dapat anak cewek, dia bakalan terus menerus sampai dia memiliki 1 anak perempuan. Pernah baca juga kayak keluarga yang besar gitu kan, aku nggak mau sebut keluarganya, soalnya dia sudah bukan keluarga negara Indonesia gitu. Jadi programnya ini sebenarnya wajib si KB ini, cuman banyak warga negara kita yang tidak patuh karena menurut kita kan banyak anak banyak rezeki gitu. Terus kalau misalkan selain kan kalau Cina kan memang populasinya tinggi dan ditekankan bahwa satu keluarga itu 1 anak. Dan beda halnya dengan negara Afrika. Afrika juga sama, semakin tahun dia kurvanya semakin naik. Cuman di Afrika itu dia punya tradisi kayak kalau dia kalau dia memiliki anak atau hamil, dia akan lebih dispesialkan sama pasangannya, lebih dimanjain sama pasangannya, gitu. Kayak memberikan perhatian yang sangat amat lebih. Gitu. Nah, makanya ketika wanita-wanita Afrika di sana, misalkan
nggak hamil lagi atau hamil lama, dia itu malah dicuekin gitu kan. Jadi dia itu ibaratnya caper ke suaminya atau ke pasangannya dengan cara hamil. Dan program KB di Indonesia mulai itu pada tahun 1967 dengan angka pertumbuhan penduduk mencapai 2,6%. Tapi setelah berjalannya program KB ini selama 1 tahun, berarti pada 1968, pertumbuhan penduduknya menurun sampai 1,6%. Nah, ini tuh angka yang sudah cukup amat berpengaruh terhadap negara kita. Jadi ini tuh udah angka yang sangat amat turun drastis gitu. Nah, karena penurunan ini, Indonesia mendapatkan penghargaan dari UNESCO. UNICEF. UNICEF tahu kan organisasi untuk anak-anak. Nah, kenapa UNICEF memberikan penghargaan? Karena Indonesia dapat mengendalikan jumlah penduduk dan menekan tingkat kematian anak. Jadi mungkin ya maksudnya tingkat kematian akan banyak anak-anak mati karena keluarganya tidak mampu, karena kelaparan, kemiskinan, kayak gitu. Makanya UNICEF itu memberikan penghargaan kepada Indonesia karena telah mengendalikan dan menekan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk dan kematian anak. Dari sini ada yang tanyain? Ada, kita lanjut. Selanjutnya ada puskesmas. Dan posyandu. Puskesmas ini apa sih, Diana? Diana. Hai. Oke, sekarang aku mau tanya nih. Puskesmas itu apa sih kepanjangannya? Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, aku mau tanya lagi. Dalam puskesmas yaitu pusat kesehatan masyarakat, berarti melayani siapa? Melayani siapa? Masyarakat. Ya, masyarakat. Apa yang dilayani? Kesehatan. Nah, ya. Kok kamu nggak terkecoh sih? Untuk di puskesmas, kalian bisa berobat. Oh ya, makasih ya, Sekar. Ya, Kak. Dalam puskesmas, kalian bisa berobat apa aja, segala macam penyakit. Cuman, kalau hanya penyakit tertentu saja yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas ini. Contohnya kayak penyakit dalam yang perlu alat-alat yang canggih dan juga lengkap yang ada di rumah sakit besar. Terus juga puskesmas ini adalah salah satu pelayanan yang memberikan
memberikan layanan. Yang pertama ada pelayanan kesehatan menyeluruh. Yang kedua ada pengobatan. Yang ketiga ada pencegahan. Yang keempat ada pemulihan atau rehabilitasi atau rehabilitatif. Yang kelima ada peningkatan kesehatan atau check up gitu ya. Kalau kesehatan penyembuhan kayak dari atas kaki sampai atas rambut sampai atas kaki atau apa gitu. Dan untuk kabar terbaru di puskesmas itu tuh kalau misalkan kalian gejalanya batuk, disertai pilek, disertai demam tinggi, kalian itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam puskesmas. Jadi kalian pemeriksaannya itu di luar puskesmas dan dokternya sendiri yang langsung mendatangi kalian. Dan kalau misalkan demamnya itu baru semalaman, biasanya langsung dikasih obat. Cuman kalau udah berhari-hari seperti 2 atau 3 hari, kalian diberikan pilihan untuk di swab atau tidak diberi obat seperti itu. Ya, kan tadi kita udah ngomongin puskesmas. Sekarang kita ngomongin posyandu. Sekar. Apa yang kamu ketahui tentang posyandu, Sekar? Pos pelayanan terpadu. Oke. Pos pelayanan terpadu. Biasanya di posyandu ini terfokuskan ke siapa, Sekar? Ibu dan balita. Oke, ibu dan balita atau anak ya. Nah, kalau misalkan pelayanan di puskesmas itu untuk kesehatan menyeluruh, pengobatan, pencegahan, pemulihan, peningkatan kesehatan. Nah, beda halnya dengan posyandu, dia layanan itu yang pertama untuk KAI, kesehatan ibu, bukan KAI, KIA, kesehatan ibu dan anak. Yang kedua ada imunisasi. Yang ketiga ada KB. Yang keempat ada diare. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang terakhir ada Oke, dari sini ada yang bertanyain enggak? Kalau cukup, nggak ada yang bertanyain, aku mau langsung ke kuis. Kuisnya yang pertama apa ya? Ya. Kita fokus pada
Oke, ada 2 soal atau 2 kuis. Yang pertama, pada pelita keberapa terfokus pada SDM. Yang kedua, mengapa Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO. Oke, waktunya 7 menit dari sekarang. Kalian bisa chat yang tadi F1 menjadi ke aku. Oke. Tapi yang host ya, yang host. Jangan ke yang host. Oke. Aku tunggu dari sekarang. Silakan. Hanum, Sekar. Coba jawab nomor 1 dong. Terserah mau Hanum boleh, mau Sekar boleh. Tapi salah satu di antara kalian harus mau jawab. Pelita ke-6. Oke. Tadi siapa yang jawab? Aku nggak lihat. Hanum apa Sekar? Sekar. Oke, Sekar nomor 1 pada pelita keberapa terfokus pada SDM. Kita ke pelita ke oh ya, pelita ke-6 SDM. Oke. Tamara nomor kedua jawab dong. Karena Indonesia mampu menghasilkan beras atau pangan sebanyak 25,8 juta ton per tahun, sehingga Indonesia dianggap mampu mengatasi persoalan pangan, mengatasi kelaparan. Wih, mantap banget ya. Oke, makasih ya untuk hari ini. Coba dibuka dulu untuk absen pokok. Makasih ya, Sekar dan Tamara. Buka dulu yuk kameranya, aku juga buka kamera. Biar kalian bilang malu, biar aku juga ikutan. Terbuka dong. Muka aku udah terlihat belum? Hanum, Sekar mana? Hanum, Sekar. Kalau enggak, kalian satu frame juga nggak apa-apa sih, lucu. Sekar ayo kelihatan di mukanya, lucu nanti. Bentar ya, Kak. Oke. Aku tunggu ya. Aku orangnya setia menunggu. Tenang aja. Tamara jangan ditutup lagi, Tamara. Lucu. Nah, iya gitu. Nanti dulu tungguin Tamara. Oh ya, Tamara udah ada. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3, cekrek. Lagi. 1, 2, 3, cekrek. Oke, thank you ya buat hari ini. Terima kasih banget. Udah senang-senang bareng aku. Udah aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya.